Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya. Nah, untuk perkuliahan pada hari ini kita akan membahas mengenai lintasan terpendek. Nah, kalau kita sebelumnya sudah mengetahui bagaimana teori graf, nah di sini adalah salah satu penerapan dalam teori graf yaitu menyelesaikan permasalahan terkait lintasan terpendek. Nah, di sini mulai Bu Dini sajikan suatu graf ya dengan himpunan titiknya itu adalah A, B, C, D, E, F dan himpunan sisinya terdiri dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Yang masing-masing sisinya memiliki suatu bobot. Ya, bobotnya ini adalah angka-angka yang ada pada sisi tersebut. Nah, bisa dibayangkan saja ya ilustrasinya adalah titik-titik ini adalah mewakili suatu kota dan jaraknya itu adalah mewakili sisi yang ada di situ dan angka bobotnya itu adalah mewakili panjang jaraknya gitu ya. Nah, di sini akan Budini mulai dari kita misalkan saja ya, kalian boleh memilih ya. Nah, ini dimisalkan saja Budi ini mulai dari A menuju E. Ya. Kalau kalian lihat pasti mudah ya. Bobotnya berapa? Ya, lintasan terpendek itu berarti kita mencari lintasan yang paling pendek. Ya. Sekali lagi, lintasan yang paling pendek. A menuju E. Ya, pasti di sini antara A sampai E itu memiliki beberapa jalan yang bisa dilintasi. Tetapi di sini adalah kita mencari jarak yang paling pendek. Nah, sebelum kita main tebak-tebakan, di sini kita menerapkan yang namanya teori graf. Pasti kalian nanti akan menyebutkan 4, 2, dan 6. Misalkan mulai A, B, C, E bisa. Kemudian A, C, E juga bisa. Kemudian A, B, E juga bisa. Nah, jadi banyak atau A, B, C, E. Nah, jadi banyak jalan menuju E mulai dari A ke E. Nah, di sini adalah penerapan dalam teori graf. Yang pertama, kalian menentukan dulu titik dari mana ke mana, kemudian buatlah tabel bantuan seperti ini. Ya, membuat tabel bantuan yaitu ada 3 baris yaitu titik VI, lambda VI, dan T. Ini apa? Titik VI ini adalah menunjukkan semua titik. Silahkan ditulis. Karena ini A sampai F, maka A, B, C, D, E, F. Kemudian, selanjutnya adalah lambda VI. Nah, lambda VI di sini itu adalah bilangan ya, bilangan yang sangat besar ya. Kecuali kita mulai titik awalnya yaitu A ini adalah kita beri nilai 0 ya. Yang lain itu adalah bilangan yang sangat besar, maka kita tuliskan tak hingga. Ini simbol tak hingga. Nah, ya, jadi cukup jelas yang kita tulis 0 itu adalah titik awalnya, yang lainnya adalah tak hingga. Kemudian P di sini ini kalau kita lihat sama seperti titik VI. Tetapi di sini adalah sifatnya sementara karena nanti akan kita blacklist. Ya. Nah, blacklist seperti apa? Nah, ini nanti kita ikuti untuk setiap tahapan-tahapannya. Selanjutnya, ya, setelah kita sudah merumuskan suatu tabel bantuan, selanjutnya adalah kita memisalkan. Ya, misal A anggota T. Nah, kita mulai dari A karena titik awalnya A. A anggota T, betul ya, ini ya, A anggota T dengan lambda A minimum. Jadi, awal mulanya itu adalah kita harus melihat lambda yang minimum. Ya, karena ini antara 0 yang ini adalah tak hingga semua, maka yang paling kecil adalah nilai A, lambda A. Maka kita tulis A anggota T dengan lambda A adalah minimum. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan A di sini itu berhubungan langsung dengan apa saja. Kita lihat di gambarnya A. A ini berhubungan langsung dengan B dan C. Atau bisa kita katakan AB dan AC. AB. Nah, maka kita tulis AB
AC, yang masing-masing AB-nya ini adalah mewakili E1, kemudian AC-nya adalah E2. Nah, selanjutnya masing-masing kita jelaskan, ya. Ini sudah merupakan suatu rumus lintasan terpendek atau algoritma Dijkstra namanya. Nah, kemudian di sini adalah sama dengan lambda B, ya. Jadi untuk menghafalnya mudah sebenarnya, tinggal kita melihat kalau AC, maka di sini yang kita cari lambda B dan lambda C. Ya, lambda B sama dengan minimum, min itu minimum, kurung kurawal atau himpunan, lambda B, lambda A, jadi yang awal, lambda A ditambah W itu bobot. Bobotnya E1, ini E1. Nah, sama dengan minimum himpunan, lambda B-nya berapa di sini? Tak hingga. Sehingga minimum tak hingga, lambda A-nya di situ 0. Berarti 0 ditambah bobotnya E1. Kita lihat bobotnya E1. E1 di sini. Oh, ternyata bobotnya 4. Maka kita tulis. Nah, sehingga lambda, 0 tambah 4, 4. Nah, di antara tak hingga sama 4 yang paling kecil atau minimum yang mana? 4. Maka kita tulis 4. Kemudian sama halnya ini, AC. Maka kita tulis lambda C sama dengan minimum himpunan lambda C, lambda A ditambah bobotnya E2. Sama dengan minimum himpunan tak hingga, 0 ditambah bobotnya E2. Kita lihat E2. E2 adalah 3. Nah, sehingga diperoleh lambda B-nya itu menjadi 4, lambda C-nya 3. Nah, di sini kita lihat tabelnya pasti akan berubah. Yang B ini lambdanya B berubah menjadi 4 dan C-nya berubah menjadi 3. Dan yang lain ini adalah masih tak hingga dan A-nya 0. Kalau sudah sampai tahap ini, maka A-nya ini kita coret atau kita blacklist. Jadi tidak kita perhitungkan lagi untuk A-nya. Selanjutnya, kita lihat lambda minimumnya. Ya, kembali ke langkah awal. Kita lihat antara lambda VI ini yang minimum apa? Lambda C, 3 nilainya. Maka kita tulis, misal C anggota T dengan lambda C minimum, maka kita lihat C-nya. C berhubungan langsung dengan apa saja? C ini adalah berhubungan langsung dengan A, B, dan E. Berhubung A di sini sudah kita blacklist, maka tinggal CB dan CE. Maka kita lihat CB dan CE. Masing-masing CB-nya E3, CE-nya E6. Sudah kita hitung lagi lambda B. Meskipun di atas tadi juga sudah kita hitung lambda B. Tapi bisa jadi nanti ada perubahan atau bahkan tetap gitu ya. Nah, ini lambda B minimum, lambda B, lambda C, awalnya ini C, lambda C ditambah bobotnya E3. 4 sama 5, maka minimumnya 4. Kemudian selanjutnya ini, E. Berarti lambda E sama dengan minimum lambda E, lambda C ditambah bobotnya E6. Sehingga diperoleh lambda E-nya tak hingga dan lambda C-nya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, oleh karena itu kita bikin tabel lagi di sini. Kita lihat lambda B-nya tetap 4, kemudian lambda E-nya berubah menjadi 9. Nah, sampai saat tahap ini maka nilai C-nya kita blacklist. Nah, kapan kita akan berhenti? Yaitu di saat lambda minimumnya adalah titik yang kita tuju. Jadi kalau kita tadi menentukan dari A ke E, maka kita harus menemukan lambda E itu yang paling minimum. Baru kita nanti stop langkah-langkahnya. Kalau ini belum, ini yang minimum belum E, maka masih kita lanjut tahap yang sama. Gitu ya, tahap-tahap berikutnya dengan cara yang sama. Nah, sampai di sini kita lihat mana yang minimum. Yang minimum, ya ini sudah blacklist, AC sudah blacklist, berarti tinggal B, D, E, F. Yang minimum adalah B, maka kita masuk ke tahapan ketiga, B. Misal B anggota T dengan lambda B minimum, maka ya kita lihat yang berhubungan langsung dengan B apa saja? A,
E, ED. Karena A dan C sudah blacklist, maka tinggal BD, BE. Nah, BD, BE. Nah, seperti ini. Ya. Oke, B. BD, lambda D minimum, himpunan lambda D, lambda B plus bobotnya E4. Dan seterusnya tak hingga ini adalah 4 plus 5 sama dengan 9. BE minimum himpunan lambda E, lambda B plus bobotnya E5. Nah, di sini yang minimum adalah 5, ini 9. Baik. Nah, kalau seperti itu apa? Langsung kita tulis di sini. B-nya 9, E-nya 5. Dan jangan lupa untuk B-nya kita blacklist. Nah, tinggal D, E, F ini. Kita lihat. Nah, dari di sini, dari data tabel ini, yang terakhir ini, bagaimana? Yang minimum mana? Antara 9, 5, dan tak hingga. Oh, ternyata E. Padahal E di sini adalah titik yang kita tuju, karena dari A ke E. Ya sudah, maka karena kita sudah menemukan E anggota T dengan lambda E minimum, ya, maka stop. Nah, kalau sudah seperti ini, maka panjang lintasan dari A ke E itu adalah 5. Ya, jadi panjang lintasannya adalah 5. Tetapi kita baru mengetahui lintasannya, tapi bobotnya, maaf. Ini sebenarnya bobot ya. Jadi bobotnya dari lintasan A ke E itu 5. Nah, kita harus tahu lintasannya dari mana ke mana dulu. Bisa ketemu 5 bobotnya. Nah, yaitu untuk mengetahui arah lintasannya, maka kita harus menggunakan metode telusur balik. Seperti apa metode telusur balik dari A ke E? Maka kita perhatikan ini. Kita menggunakan nilai lambda. Karena A ke E, karena yang namanya telusur balik, maka akan kita balik. Bukan dari A ke E, tapi mulai dari E. Ya, kita telusuri. Kita lihat lambda E. Lambda E tadi adalah hasilnya adalah 5. Nah, karena ini lambda E ketemu 5, 5 ini berasal dari mana? Oh, 5 ini berasal dari 4 tambah 1. Kita tulis 4 tambah 1. Ya, 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1 itu apa? Nah, kita harus cari. Oh, 4 tambah 1 itu ternyata lambda B ditambah bobotnya E5. Kita tulis saja di situ. Nah, lambda B ditambah bobotnya E5. Nah, dari sini, ya, kemudian lambda apa yang sudah kita sebutkan di tahap awal ini? Ada lambda B, maka kita tulis di bawahnya lambda B. Lambda B, kita lihat pada tabel terakhir. Lambda B di sini adalah nilainya 4. Kita cari. Lambda B bisa ketemu 4 itu dari mana? Ya, kita telusuri. Makanya langkah-langkahnya ini harus lengkap, harus ada dan harus tertulis. Ya, karena akan kita telusur balik. Nah, ini lambda B 4. Nah, 4. Tapi kan ini bukan asal usul 4, maka kita cari lagi. Oh, ini lambda B. 4 itu berasal dari 0 ditambah 4, di mana lambda A ditambah bobotnya E1. Nah, kita tulis di sini. Nah, lambda B sama dengan 4 itu adalah berasal dari 0 plus 4 sama dengan lambda A ditambah bobotnya E1. Nah, di sini ada unsur apa? Lambda A. Kita tulis lambda A. Lambda A itu adalah nilainya 0. Karena itu merupakan titik awal yang kita beri nilai 0. Sudah, sampai sini kita sudah ketemu A. Nah, dari telusur balik ini kita bisa mengetahui bahwa kita mendapatkan bobot 5 itu dari mana? A, B, menuju E. Jadi lintasannya A, B, dan E. A, B, E dengan bobot 5. Begitu. Ya, kita proyeksikan dalam gambar misalkan A, B, E. Apakah benar 5? Nah, ini A, B, E. Yaitu 4 dan 1. Jadi kalau dijumlahkan adalah 5. Begitu. Ya. Kalau kita main tebak-tebakan pasti kita juga bisa tahu ada beberapa kemungkinan bobotnya, ya. Nah, tetapi di sini adalah kita mencoba menerapkan
ya, bagaimana kita menggunakan teori graf dalam menentukan lintasan terpendek. Nah, kalau ini grafnya sederhana, bagaimana kalau misalkan grafnya itu adalah lebih kompleks, ya, lebih banyak sisi dan titik-titiknya. Seperti halnya kalian menyusun suatu graf di kabupaten asal daerah kalian masing-masing, seperti itu. Nah, bisa kalian coba menentukan dari jarak titik kota apa ke kota mana gitu misalkan. Nah, itu bisa kalian coba menerapkan lintasan terpendek ya, tapi paling tidak dengan contoh sederhana seperti ini kalian bisa mengembangkan untuk ke graf yang lebih kompleks lagi. Begitu. Dengan banyak titik dan banyak sisi. Nah, ini adalah dasar supaya kalian bisa memahami betul-betul terkait dengan penerapan teori graf dalam menentukan lintasan terpendek. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan Budini terkait lintasan terpendek. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.